Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Taman Budaya Kalimantan Selatan dalam memperingati Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-69 penuh semarak. Berbagai macam tarian baik Matan Banua maupun dari provinsi lainnya disuguhkan di gelaran hiburan kesenian rakyat Karasminan Banua Seribu Sungai dengan tema Malam Karancilangan. Taman Budaya Kalimantan Selatan dalam memperingati Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-69 penuh semarak. Berbagai macam tarian baik Matan Banua maupun provinsi lainnya disuguhkan di gelaran hiburan kesenian rakyat Karasminan di Benua Seribu Sungai dengan tema Malam Karancilangan di panggung Bahtiar Sanderta Taman Budaya Kalimantan Selatan Jalan Hasan Basri Banjarmasin Utara mulai 15 hingga 18 Agustus 2019. Tabuhan gendang Kepala Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Kalimantan Selatan Muhammad Yusuf Effendi, Wan menyalakan alili menjadi pertanda dibukanya Karasminan Banua Seribu Sungai. Dan juga dimeriahkan dengan pameran seni rupa Wan Bazar malam Jumat 15 Agustus 2019. Hadirin sekalian yang bagi Banua pada setiap tabuhan timpani serta percikan kepada tamu undangan serta hadirin untuk dapat menyalakan kembang api yang sudah disediakan. dan kepada Bapak kami persilakan. Menyalakan kembang api adalah simbol dari semangat yang terus menggebu dan menyala-nyala. Pada kesempatan ini, juga diserahkan hadiah kepada bubuhan pemenang Festival Kayu Tangi Wan Lomba Baca Puisi Bahasa Banjar yang menjadi rangkaian kegiatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan 2019. Pada para pemenang. Foto, Bukarit. Bawa sini. Lihat sini. Dan juara ketiga jatuh pada hadiah Yuhani dengan judul Pada hari pertama ini, Karasminan Benua Seribu Sungai diisi dengan penampilan seni tari dari Sanggar Permata Ijejal Batola, Komunitas Peragi Nagong dari UPTD Taman Budaya DI Yogyakarta, grup musik The Kepiting dari Banjarmasin, Wan Genta dari Tabalong. Kepala Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yusuf Effendi Wayih Ditakuni Pedimati memadahkan, momentum kegiatan ini menjadi wadah bubuhan seniman untuk menyalurkan bakat serta karya seninya. Bahkan bisa dijadikan tempat pembelajaran bagi kekanakan untuk memahami kesenian yang ada di benua. Bertambah kaya, nuansanya bertambah kaya ragamnya, sehingga memberikan ruang bagi seniman dan budayawan untuk mengekspresikan ataupun saja mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam seni dan budaya. Kepala Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyati menyatakan, Karasminan tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena berusaha dibuat bentuk diagram yang berbeda yang kayak tema topeng di pameran seni rupa. Suharyanti memadahkan, ada beberapa sanggar atau komunitas seni dari luar Kalimantan Selatan yang juga turut menyemarakan kegiatan rutin saban tahun ini, yaitu dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur hingga DI Yogyakarta. Kita ada sekitar 12 sanggar
selama 4 malam karena seninya semua cabang seni kita cover di sini. Ada seni tari, seni musik, seni teater sendiri, nanti ada bakando, ada monolog. Yang dari luar Kalsel? Dari luar Kalsel kita ada Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Yogyakarta. Jadi mengundang luar ini gimana? Begini, dari mengundang luar kan kita mengajak supaya pertama yang jelas dari masyarakat dari provinsi lain bisa lebih mengenal Kalimantan itu sendiri. Selanjutnya dari masyarakat Kalimantan supaya memiliki atau punya apresiasi wawasan seperti apa sih budaya dari luar. Sebenarnya seperti itu. Dalam hal ini menambah sama-sama saling balance, menambah apresiasi wawasan atau yang bagaimana kenyataannya di luar pun ada inovasi-inovasi yang nantinya bisa menggugah seniman kita di Kalimantan Selatan. Mas Dulhak Abdi juara 2 lomba puisi bahasa Banjar Mamadahakan. Bila puisi yang berjudul Papadahan Nanggaluh berisikan tentang wawarah gasan bebuhan Nananggaluh sebagai generasi mendatang untuk menjaga benua ini agar bisa maju di masa yang akan datang. Sebenarnya kita persiapkan sekitar 2 bulanan, karena memang kita sebagai penulis itu biasanya tetap berusaha menulis ya. Jadi di waktu senggang kadang-kadang ada inspirasi atau imajinasi liar yang muncul, itu harus kita tulis, Takut nanti imajinasinya jadi hilang. Jadi saya sebagai terutama penulis untuk menulis puisi, begitulah ya, untuk menyalurkan apa yang ada di imajinasi saya itu harus saya implementasikan ke dalam tulisan. Ada berapa puisi sudah yang tercipta? Kalau puisi sudah banyak sih. Jadi ada berbagai macam antologi bersama dengan penyair-penyair Kalimantan Selatan juga. Kemudian penyair-penyair Sungai Tengah. Ada juga puisi-puisi yang saya bikin untuk karya tunggal. Kemudian yang dibukukan dan ada juga yang beberapa yang diterbitkan oleh surat kabar atau majalah-majalah sastra lainnya.